Oke, semuanya, apa kabar kalian? Di video kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Tinker. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Sonny Marler yang menceritakan penemuan mesin dari seorang petani yang dapat mengubah kehidupan di muka bumi. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas filmnya. Let's go. Oke, di awal film kita diperlihatkan pemeran utama di dalam film ini yaitu Grady. Ia adalah seorang petani dan peternak hewan di sebuah pedesaan. Di sini, Grady sedang membaca buku peninggalan milik sang ayah. Dan tiba-tiba, Grady menemukan kunci misterius di dalam buku itu. Kemudian, Grady membongkar buku-buku peninggalan ayahnya untuk mencari tahu tentang kegunaan kunci yang ia temukan. Setelah ia bongkar, ternyata di belakang rak buku itu terdapat pintu rahasia milik ayahnya yang menyimpan buku jurnal rahasia milik Nikola Tesla. Oh iya guys, buat kalian yang belum tahu Nikola Tesla, ia adalah salah satu ilmuwan yang paling jenius di dunia guys. Oke, lanjut. Setelah itu, Grady membaca buku jurnal rahasia milik sang ayah. Di dalam buku itu, ayah Grady menulis bahwa ia dikirim ke tempat gurun rahasia yang bernama Collie. Di sana telah dikumpulkan 32 ilmuwan-ilmuwan cerdas termasuk ayahnya Grady guys. Dengan tujuan untuk meneliti penemuan Nikola Tesla yang disita pemerintah setelah ia meninggal. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan kakak tirinya Grady yang bernama Mary. Ia membacakan dongeng untuk anaknya yang bernama Kai. Kemudian di pagi harinya, Mary mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa umur Mary sudah tidak lama lagi. Karena obatan yang dimakan Mary sudah tidak mempan lagi untuk mengatasi penyakitnya. Mendengar hal itu, Mary sangat syok dan sedih. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan Mary, Kai diam-diam mendengar percakapan Mary yang ditelepon oleh dokter tadi guys. Setelah itu, Mary menunjukkan beberapa bongkahan kristal kepada anaknya Kai. Mary mengatakan bahwa semua kristal itu adalah peninggalan milik ayahnya. Sedikit informasi, Mary dan Grady itu satu ayah dan lain ibu guys. Oke, lanjut. Kemudian Mary menceritakan kepada anaknya bahwa kristal itu memiliki energi dan sudah diprogram oleh ayahnya. Dan Mary mengatakan jika kristal itu ditempatkan pada waktu yang tepat, baik siang ataupun malam, akan dapat terdengar suara matahari, suara bulan, dan suara rakyat. Anjay. Oke, lanjut. Kembali ke Grady. Di sini kita diperlihatkan Grady yang sedang menggambar sket rumah kecil untuk menaruh tanaman uji coba. Setelah selesai menggambar, Grady memberikan gambarannya itu kepada temannya yang bernama Bodrex. Maksud saya Bodrux guys. Grady menyuruh Bodrux untuk membuatkannya rumah sesuai yang ia gambar. Setelah rumah kecil itu jadi, Grady menaruh tanaman-tanamannya untuk diuji coba dengan menggunakan sistem yang ditulis oleh ayahnya di jurnal rahasia itu guys. Di dalam buku itu tertulis bahwa pada 2 September 1970, ayah Grady dan ilmuwan lainnya baru mendapatkan pendanaan untuk penelitian penemuan Nikola Tesla di bidang pertanian. Setelah diteliti, ternyata jika penghasil tenaga magnet alias Jack digabungkan dengan koil Tesla akan dapat merangsang pertumbuhan tanaman lebih cepat dan mengurangi waktu panen menjadi lebih singkat. Akan tetapi, tanamannya harus berada di dalam jarak dekat satu sama lain. Ayah Grady pun sangat terkesan dengan hasil tes yang ia coba. Tapi ayah Grady merasa ada satu kejanggalan di sana dan ada rahasia yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah Grady membaca itu, tiba-tiba telepon Grady berdering. Dengan berat hati, Grady terpaksa harus mengangkatnya. Ternyata panggilan itu berasal dari kantor pengacara hukum, yaitu Ethan Gosser. Kantor tersebut memberitahu Grady bahwa kakak tirinya Grady, yaitu Mary, telah meninggal dunia. Dan kantor hukum itu menyuruh Grady untuk datang segera ke sana karena dalam keadaan mendesak. Saat sampai di sana, akhirnya Grady bertemu keponakannya Kai. Tapi Grady sama sekali tidak berkomunikasi dengan Kai yang baru saja kehilangan ibunya. Maklum saja guys, memang karakter Grady ini pendiam dan tidak suka anak kecil. Tidak lama setelah itu, Grady dipanggil oleh pengacara hukum untuk masuk ke ruangan dan membahas soal kematian ibunya Kai. Kemudian pengacara itu mengatakan bahwa ibunya Kai yang menyewa dirinya untuk menulis surat wasiat dan sekaligus menjadi eksekutor sebagai surat wasiat dari Mary. Dan akhirnya pengacara itu mengatakan bahwa Mary memberikan hak asuh anaknya kepada Grady. Mendengar hal itu, Grady pun bingung untuk menjawabnya, mengingat karakter dirinya yang tidak suka dengan anak kecil.
Kemudian Grady bertanya kepada pengacara itu. Jika Grady menolak, bagaimana dengan nasib Kai yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain Grady? Pengacara itu mengatakan jika Grady menolak, Kai akan dibawa ke negara Virginia untuk ditempatkan di panti asuhan. Dengan berat hati, akhirnya Grady menerima Kai dan bersedia untuk merawatnya. Kemudian pengacara itu memberitahu akan ada paket surat dari Mary untuk anaknya Kai di saat Kai ulang tahun yang ke-7 nanti. Setelah itu, Grady akhirnya membawa Kai pulang untuk tinggal di rumahnya. Di sini kita bisa lihat Grady terlihat sangat kesal saat di perjalanan, guys. Akhirnya sampailah mereka berdua di pagi harinya di rumah Grady. Karena jarak rumah Grady sangat jauh, guys, dengan kantor pengacara tadi. Kemudian saat di dalam rumah, Grady menunjukkan kamarnya Kai yang tepat berada di sebelah kamarnya Grady. Setelah itu, Kai dikenalkan Grady kepada tukang pengurus kebunnya yang bernama Mana. Dan Kai diajak Grady untuk menemui Bodrux di tempat barang rongsokan mobil. Saat di perjalanan, Grady memberitahu Kai untuk tidak nakal dan melakukan hal-hal aneh saat sampai di sana nanti. Kemudian sampailah Grady dan Kai di tempat Bodrux. Grady memperkenalkan Kai kepada Bodrux. Setelah itu, Grady menitipkan Kai kepada Bodrux dan ia berpura-pura untuk mengambil obat yang ada di mobil. Ternyata saat sampai mobil, Grady membuka buku rahasia ayahnya untuk mengingat alat-alat rancangan mesin yang ia butuhkan nanti. Dan akan Grady cari di tempatnya Bodrux, guys. Setelah selesai dari tempat Bodrux, akhirnya Grady dan Kai pun pulang dan makan malam bersama. Di pagi harinya, Grady menaruh surat peninggalan dari Mary di depan kamarnya Kai dan sekaligus membangunkan Kai. Ternyata surat itu berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Kai. Di sisi lain, Grady sedang menonton televisi yang menyiarkan berita tentang masalah sumber energi listrik yang akan terancam hilang karena timbulnya teror nuklir EMP di Amerika. Buat kalian yang belum tahu nuklir EMP, search aja di Google, guys. Setelah itu, Kai pun akhirnya keluar dari kamar dan ternyata ia mendapat hadiah ulang tahun dari almarhum ibunya yang dititipkan Mary di pengacaranya. Hadiah itu berupa alat teropong untuk melihat bulan dan bintang. Dan tanpa ragu-ragu, Kai pun langsung mencoba teropong itu untuk melihat bulan dan bintang. Setelah membantu Kai, akhirnya Grady melanjutkan mesin yang ia rakit dari buku jurnal milik ayahnya. Ternyata di tanggal 24 Desember 1970, ayah Grady dan ilmuwan yang lainnya membuat terobosan baru yang menghasilkan frekuensi dalam jumlah besar. Dan katanya proyek itu sama seperti nuklir EMP yang ada sekarang, guys. Di saat Grady sedang fokus-fokusnya merancang mesin Jack yang diceritakan oleh ayahnya, tiba-tiba datanglah Kai yang mengganggu aktivitas Grady. Di sana Kai memegang alat-alat rakitan Grady yang membuat Grady marah, guys. Dan kemudian Kai pun diusir dari bengkelnya. Supaya Kai tidak mengganggunya, akhirnya Grady mengajak Kai ke tempat rumah-rumahan pohon yang dibuatkan oleh ayah Grady dulu. Oke, di scene ini kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Mr. Randy dan juga Nyonya Jenny. Mereka berdualah orang yang mengurus Grady dari kecil di saat kedua orang tua Grady telah meninggal. Dikarenakan Mr. Randy adalah teman baiknya ayah Grady, jadi Mr. Randy lah yang merawat Grady. Setelah itu, datanglah Grady dengan membawa Kai untuk dititipkan di tempat ayah angkatnya ini. Tapi Kai menolak dan tidak mau dititipkan di tempat Mr. Randy. Dengan watak yang kasar, akhirnya Grady memaksa Kai untuk tinggal di situ. Setelah menitipkan Kai di ayah angkatnya, akhirnya Grady melanjutkan rancangan mesin Jack rahasia ini, guys. Kemudian datanglah Bodrux yang dipanggil oleh Grady untuk membuatkan komponen-komponen yang Grady butuhkan dalam pembuatan mesin Jack. Dan Grady pun memberikan kertas rancangannya kepada Bodrux. Tapi Grady berpesan kepada Bodrux untuk tidak menunjukkan kertas itu kepada orang lain. Di sini kita bisa lihat, guys, bahwa Bodrux timbul rasa penasaran tentang alat apa sebenarnya yang ingin Grady rancang. Dan akhirnya Bodrux pun membuatkan alat yang dipinta oleh Grady dan mengikuti sesuai apa yang ada di gambar. Setelah alat itu hampir selesai, Bodrux dengan tidak sengaja melihat kembali buku jurnal rahasia ayahnya Grady. Di saat Bodrux ingin mencoba mendekati buku itu, tiba-tiba Grady datang dan langsung mengambil bukunya di hadapan Bodrux. Akhirnya setelah tugasnya selesai, Bodrux pun keluar dari tempatnya Grady dan bertemu Kai yang sedang memainkan teropong miliknya.
Kemudian Bodrux memberi Kai sebuah batu kristal yang memiliki 4 sisi. Dan uniknya, tanpa disadari Bodrux, batu kristal ini nantinya sangat berguna dalam rancangan mesin yang dibuat oleh Grady, guys. Setelah itu, Grady pun juga ikut keluar dari bengkelnya untuk menaruh tanaman. Tapi di saat Grady keluar, Kai malah diam-diam masuk ke dalam bengkel Grady dan melihat mesin yang dirancang oleh Grady. Kemudian Kai mendekati mesin itu dan mencoba ingin menaruh batu yang diberikan oleh Bodrux. Tapi tiba-tiba, setelah dibentak dan dimarahi oleh Grady, akhirnya Kai pun berlari keluar dari bengkel dan menuju rumah pohon. Di sisi lain, Grady mengecek mesinnya yang takutnya sudah dipegang oleh Kai. Setelah itu, Grady membuka kembali buku ayahnya dan langsung ingin menguji coba mesin yang telah ia buat. Mesinnya pun hidup, guys. Tapi alat itu tidak bekerja sesuai ekspektasi Grady. Kemudian dengan penuh rasa kecewa, akhirnya Grady mengakhiri uji cobanya terhadap mesin jacknya. Dan akhirnya Grady pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Kemudian Grady mengecek kamarnya Kai untuk memastikan bahwa Kai sudah tidur. Dan betapa kagetnya Grady bahwa Kai tidak ada di kamar dan bahkan di rumah, guys. Akhirnya Grady memutuskan untuk mencari Kai di luar rumah. Ternyata Grady menemukan Kai yang tertidur di dalam rumah pohon. Kemungkinan Kai takut pulang karena takut dimarahi oleh Grady, guys. Kemudian Grady menggendong Kai dan membawa Kai pulang ke rumah untuk beristirahat. Kasihan cocok si bocil. Di pagi harinya, Grady menemui Kai yang duduk di depan rumah tangga. Tangga rumah. Kemudian Grady meminta maaf kepada Kai karena telah membentaknya kemarin. Dan Kai pun akhirnya memaafkan Grady. Grady pun mengatakan kepada Kai bahwa mesin jack itu sangat berharga untuknya. Makanya ia sampai membentak si Kai, guys. Setelah itu, Kai mengajak Grady untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata Kai mengajak Grady masuk ke bengkel di tempat mesin itu berada. Kemudian Grady langsung memberhentikan langkahnya. Tapi inilah yang dikatakan oleh Kai. Trust me. Dan akhirnya Grady membiarkan apa yang ingin dilakukan oleh Kai. Ternyata Kai ingin menaruh kristal 4 sisi yang diberikan oleh Bodrux di dalam mesin jack miliknya Grady. Setelah itu, Kai menyuruh Grady untuk menyalakan mesinnya. Dengan penuh keraguan, akhirnya Grady menyalakan mesin jacknya. Setelah mesin itu menyala, betapa kagetnya Grady bahwa mesin itu bekerja sesuai apa yang tertulis di buku ayahnya. Grady pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kai. Ternyata selama ini Kai adalah anak yang jenius yang mewarisi kecerdasan kakeknya. Dan akhirnya Grady berterima kasih kepada Kai tentang pengetahuannya terhadap mesin itu. Kemudian, Grady membaca kembali lanjutan buku ayahnya. Di 23 Maret 1971, ayah Grady mengalami kegagalan berulang-ulang kali dalam menstabilkan mesin jack. Dan ayah Grady merasa seperti ada yang kurang. Setelah mengetahui hal itu, Grady akhirnya memutuskan untuk memberitahu Bodrux tentang semua rahasianya. Karena ia tak sanggup untuk bekerja sendirian. Kemudian datanglah Bodrux yang telah ia panggil. Dan Grady menjelaskan kepada Bodrux bahwa mesin yang selama ini ia rakit itu berasal dari buku jurnal rahasia milik ayahnya. Dan Grady juga mengatakan kepada Bodrux bahwa mesin jack ini bekerja secara magnetisme yang menyebabkan mesin ini menciptakan kekuatannya sendiri untuk memancarkan medan listrik elektromagnetik. Pusing-pusing dah lu yang dengar. Oke, kita bisa ambil kesimpulan bahwa mesin jack ini dapat menghantarkan aliran listrik tanpa kabel atau wireless. Kemudian Grady melanjutkan penjelasannya bahwa jangkauan pemancar mesin jack ini bukan hanya bermil-mil, tetapi ratusan mil. Diibaratkan tempat itu dari Jakarta ke Surabaya, guys. Anjay. Akhirnya Grady dan Bodrux pun membuat ulang mesin jack untuk penyempurnaan supaya mesin bekerja sesuai apa yang ada di dalam buku. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Grady menjemput Kai yang dititipkan di rumah ayah angkatnya. Di saat Grady ingin pulang, tiba-tiba ayah angkatnya memanggil Grady dan memberikan Grady sebuah kertas. Ternyata kertas itu adalah berisi kunci keseimbangan untuk mesin jack yang selama ini Grady rancang, guys. Setelah mengetahui hal itu, Grady pun marah kepada ayah angkatnya karena telah menyembunyikan kertas itu darinya. Tapi ayah angkatnya mengatakan
bahwa tujuannya adalah untuk melindungi Grady dari mesin Jack yang telah menewaskan ayahnya Grady. Setelah berdebat, akhirnya Grady pergi dari rumah ayah angkatnya. Tapi setelah Grady pergi, tiba-tiba ayah angkatnya terkena serangan jantung. Dan nyawa ayah angkat Grady pun tak tertolong. Setelah penyesalan dan kesedihan yang menimpa Grady, akhirnya Grady melanjutkan proyek mesin Jack-nya. Kemudian Grady membuka kertas kunci yang didapat dari pemberian ayah angkatnya tadi. Ternyata kertas kunci itu berisi tulisan kode-kode huruf yang harus diterjemahkan dahulu oleh Grady untuk bisa dibaca, guys. Kemudian di siang harinya, Grady menyebarkan bohlam di halaman peternakannya untuk menguji coba mesin Jack-nya nanti. Di malam harinya, Grady akhirnya dibantu oleh si anak jenius yaitu Kai untuk menstabilkan mesin Jack-nya. Kai menggunakan semua kristal yang ia dapat dari peninggalan ibunya untuk ditaruh di setiap sudut mesin Jack. Dan setelah dihidupkan, akhirnya mesin Jack itu bekerja secara stabil dan dapat memancarkan aliran listrik wireless, sehingga dapat menghidupkan bohlam lampu yang sudah ditebar oleh Grady tadi siang di halaman peternakan, guys. Dan akhirnya karya ayahnya Grady terrealisasikan oleh anaknya yaitu Grady dan cucunya yaitu Kai, dan berdampak merubah kehidupan manusia di muka bumi. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah teknologi mesin Jack ini akan beneran hadir di dunia nyata kita secepatnya? Komen di bawah. Oke, itulah dia alur cerita film Tinker 2018. Semoga mesin yang di dalam film ini beneran terwujud di dunia nyata kita ya guys ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan subscribe tentunya untuk gua semangat buat video di channel ini ya guys ya. Thank you for watching and see you, bye-bye.